Perkenalkan, nama saya Iwayan Pratnyana Bude Kamlia dengan NPM 210611514. Ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul penerapan Lean Manufacturing mengurangi pemborosan pada rumah makan. Merupakan latar belakang dari proposal tugas akhir saya ini. Yang saya teliti yakni rumah makan ayam Batutu merupakan usaha UMKM yang bergerak di bidang industri makanan, dan UMKM ini sudah berdiri sejak tahun 2013 yang berlokasi di Denpasar, Bali. Nah, pada permasalahannya dalam menjalankan usaha rumah makan ini memproduksi rata-rata 7 kg ayam per hari untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Namun terdapat masalah serius, yakni hampir 1 kg ayam tidak laku terjual setiap harinya. Hal ini berarti kurang lebih 8% dari total produksi ayam berakhir sebagai waste atau pemborosan. Pemborosan tersebut bukan hanya berdampak pada kerugian bahan baku, tapi juga memengaruhi aspek finansial, tenaga kerja, dan efisiensi operasional secara keseluruhan. Berikut sebelah kiri merupakan tabel sisa ayam yang tidak terjual selama 1 minggu. Rumusan masalah dalam konteks rumah makan ayam Batutu pertamanya yakni overproduction terjadi ketika makanan disiapkan dalam jumlah besar tapi hanya sebagian kecil yang terjual. Hal ini tidak hanya menyebabkan pemborosan bahan baku, tapi juga membuang waktu dan energi yang digunakan dalam proses produksinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana masalah overproduction terjadi, faktor apa saja yang serta dampaknya terhadap efisiensi operasional. Faktor pendukungnya yakni perkiraan permintaan yang kurang akurat dan manajemen stok yang tidak efisien yang menyebabkan dampak perusahaan bahan baku dan efisiensi menurun. Tujuan penelitian setelah menemukan rumusan masalah pada UMKM tersebut dapat dua, yakni mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya overproduction di rumah makan Batutu tersebut dan menganalisis potensi penerapan metode Lean Manufacturing. Dasar teori dalam konteks Lean Manufacturing didefinisikan sebagai segala aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah langsung terhadap produk layanan yang pada akhirnya dapat meningkatkan biaya produksi, memperpanjang waktu siklus, dan menurunkan efisiensi. Dan manufacturing sendiri didasarkan pada beberapa prinsip utama, yakni identifikasi nilai, pemetaan aliran nilai, aliran tanpa penghambatan, sistem tarik, dan peningkatan berkelanjutan atau kaizen. Selanjutnya, Fishbone diagram. Dapat masalah utama yakni overproduction makanan di rumah makan ayam Batutu, yang dimana terdapat 5 elemen, yakni material, man, method, machine, dan environment. Nah, pada elemen man atau manusianya terdapat akar masalah yakni kebiasaan memasak berlebih untuk antisipasi lonjakan permintaan, kesalahan mencatat penjualan, dan kesalahan pencatatan barang masuk, dan kurangnya pelatihan karyawan produksi tentang manajemen sisa bahan. Selanjutnya pada material terdapat akar masalah yakni overstock bahan baku ayam, tidak adanya pemanfaatan untuk bahan yang hampir kadaluarsa, dan juga penurunan kualitas bahan karena penyimpanan yang tidak optimal. Pada elemen metode atau metode yakni terdapat akar masalah yaitu proses memasak yang terlalu besar, perkiraan permintaan pelanggan yang tidak akurat, dan tidak ada aturan yang jelas untuk memasak sesuai dengan kebutuhan sehari. Pada elemen mesin terdapat akar masalah kapasitas kulkas hanya menampung sekitar 10 kilo ayam, alat panggang ayam masih bersifat tradisional, dan peralatan masak tidak fleksibel untuk porsi kecil, di mana peralatan masak di UMKM tersebut hanya memungkinkan untuk batch besar atau kloter besar. Hasilnya environment terdapat akar masalah yakni persaingan antar rumah makan lokal berjarak sekitar kurang lebih 50 meter
preferensi pelanggan terhadap menu, dan juga banyaknya persaingan antar rumah makan. Selanjutnya, metode penelitian. Terdapat beberapa tahap, yakni tahap empathize, di mana tahap empathize tersebut merupakan tahap pertama yang dilakukan untuk meninjau objek penelitian. Pada tahap ini berawal dari memahami kebutuhan, masalah, dan pengalaman dari stakeholder, yaitu owner, pelanggan, maupun karyawan dengan cara yang mendalam. Seperti tahap pertama, yakni melakukan wawancara dengan stakeholder. Dilanjutkan dengan identifikasi masalah. Jika masalah teridentifikasi, lanjut ke perumusan masalah. Dilanjutkan ke penetapan tujuan penelitian dan batasan masalah. Apakah disetujui? Jika disetujui, lanjut ke pemahaman studi dengan literatur dan jurnal terdahulu melalui internet. Jika tidak disetujui, ulang ke tahap perumusan masalah. Lalu ke tahap define atau identifikasi masalah utama. Tahap define ini merupakan langkah untuk merumuskan masalah dan menetapkan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Pada tahap ini, kajian literatur mengenai penelitian serupa atau yang terkait sangat diperlukan sebagai referensi. Saya sebagai peneliti menghubungi owner rumah makan ayam betutu tersebut terlebih dahulu melalui telepon dan meminta kesediaan pihak rumah makan untuk dijadikan objek penelitian. Langkah berikutnya adalah melakukan observasi tak langsung untuk mengetahui kondisi lingkungan dan aktivitas operasional di rumah makan ayam betutu tersebut. Pengamatan ini dilakukan bersamaan dengan proses wawancara kepada pihak-pihak yang berperan sebagai stakeholder, seperti owner rumah makan ayam betutu dan karyawan yang bekerja di bagian penyajian maupun di bagian produksi. Selanjutnya tahap edit. Tahap edit ini adalah tahapan yang tujuan untuk merumuskan solusi yang tepat sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Ini dimulai dari penentuan alternatif solusi, dilanjutkan dengan berdiskusi dengan owner rumah makan. Lalu ditemukan dua metode, yakni penerapan 5S dan penerapan just in time. Nah, dilanjutkan dengan diskusi usulan alternatif solusi dengan stakeholder. Jika disetujui, lanjut ke solusi terpilih untuk menyelesaikan masalah, dan jika tidak disetujui, balik atau mengulang ke tahap berdiskusi dengan owner rumah makan. Selanjutnya ke tahap prototype. Tahap prototype adalah tahapan untuk membangun usulan yang telah didapat melalui proses diskusi oleh stakeholder. Pada tahapan ini, saya melakukan brainstorming untuk membuat usulan. Apakah metode tersebut dapat direalisasikan. Selanjutnya ke tahap kelima, yaitu tahap tes. Tahap tes ini adalah tahap penerapan metode atas usulan yang telah disetujui. Selanjutnya dilanjutkan dengan implementasi dan tahap uji dilakukan untuk melihat apakah metode digunakan dapat menyelesaikan permasalahan pada UMKM rumah makan ayam betutu tersebut. Terdapat dua alternatif solusi yang terpilih, yakni metode 5S dan metode just in time. Metode 5S ini metode 5S yakni penataan area kerja untuk efisiensi dan standar jumlah produksi, 5 ekor ayam untuk hari biasa dan 6 ekor ayam untuk akhir pekan, di mana terdapat konsekuensi positif, yakni pada metode 5S, yakni area kerja menjadi lebih rapi, bersih, dan efisien, dan menjaga konsistensi kualitas produk. Pada metode just in time, terdapat konsekuensi positif, yakni efisiensi penyimpanan dikarenakan produksi dalam batch kecil sesuai kebutuhan dan kualitas produk terjaga diakibatkan karena pengurangan stok berlebih tersebut. Soalnya hasil dan keunikan penelitian. Penyesuaian terdapat 2 poin, yakni penyesuaian lean untuk UMKM sektor kuliner, karena penelitian ini memiliki keunikan, yakni metode lean manufacturing khususnya 5S dan just in time yang diadaptasi untuk rumah makan ayam betutu sebagai bagian dari UMKM sektor kuliner. Yang berbeda dari penelitian pada umumnya, untuk lean manufacturing yang biasanya berfokus pada industri manufaktur skala besar.
Penerapan just in time juga memungkinkan produksi dilakukan pada batch kecil berdasarkan jam sibuk, seperti seperti 3 ekor ayam di jam makan siang, sehingga ayam disajikan selalu dalam keadaan fresh dan risiko pemborosan diminimalkan. Hal ini menyebabkan efisiensi biaya dan operasional tanpa menurunkan kualitas produk. Sekian presentasi proposal tugas akhir saya. Mohon maaf jika ada yang kurang, dan terima kasih.